Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanaman tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi adalah dengan ditanam berjajar tapi dengan jarak 1 meter sehingga dapat menahan derasnya aliran air dan tanah tidak terkikis terbawa air. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, maka kelestariannya akan terganggu. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuh teh tetap bertahan? Yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar teh tetap bertahan diantaranya memahami benar cara pengolahan tanah, mengusahakan tanah menjadi subur, gembur dan bersih dari sisi akar, memperhatikan penentuan jarak tanaman yang tepat, pengajaran pembuatan lubang tanah dan teknik penanaman, membersihkan dari gulma dan juga melakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Soal yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Yang dapat kita lakukan agar tanaman yang digunakan untuk menanam tetap subur yaitu harus selalu dijaga kelestariannya dengan memberi pupuk dan merawat tanah secara teratur. Selanjutnya, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia.
Penyebab pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di antaranya: pertama, untuk menghindari teknik ladang berpindah. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Selanjutnya, agar penghijauan daerah aliran sungai tetap berlangsung. Silakan kamu temukan penyebab menjaga keseimbangan alam dan sumber daya alam untuk melengkapi peta pikiran tersebut. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggilingan daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Ayo berdiskusi. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Opi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Mamo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya.
berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih? Teman ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kurau, Bangau kecil, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menerobos habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu. Ayah menjelaskan perlahan, sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi, ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kopi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kopi. ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, Dengan rusaknya pantai akibat penerbangan bangkau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang menjelaskan tentang keindahan pantai dan hujannya, bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirannya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti dia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas.
Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu, dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Ibu contohkan sumber daya alam dan kegiatan untuk menjaga, silakan satunya untuk kerjakan mandiri. Contoh sumber daya alam yaitu air. Cara kegiatan untuk menjaga, tidak berlebihan dalam penggunaan air bersih. Selanjutnya, menjaga lingkungan sekitar agar air tidak tercemar. Lalu, meminimalisir penggunaan bahan kimia yang dapat mengakibatkan pencemaran air. Untuk kegiatan bersama orang tua, silakan bersama orang tua ceritakan tentang pentingnya tumbuhan lagi kelangsungan kehidupan di bumi. Diskusikan dengan orang tuamu tentang jenis pekerjaan yang membantu tanaman tumbuh dengan baik. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.